Nah, kita akan coba buat di sini. Kita akan buat pertama, kita kasih ini dulu ya. Produksi. Jadi, promise itu terbagi menjadi dua. Ada yang produksi dan ada yang konsumsi. Asinkronus gitu ya. Menggunakan yang namanya promise. Janji. Jadi kita akan coba buat nih di sini. Melakukan produksi asinkronus gitu ya. Ini suara saya terdengar atau enggak? Dengar Sat. Oke, sekarang kita coba buat dengan cara kayak gini. Kita buat sebuah function, cons, kita pakai function biasa aja ya, biar kalian lebih cepat paham. Download gitu ya. Atau bukan download deh. Masak air. Yang kayak gini. Jadi, ini hapus. Kok diem? Nah, jadi kita punya function yang namanya masak air, gitu kan. Kemudian ada yang namanya promise-nya ini. Ini adalah produksinya, nih, kayak gini. Kemudian, cara untuk menggunakannya adalah mengkonsumsi asynchronous promise dengan cara kita bisa memanggil masak air, gitu kan. Nah, terus kita tampilkan datanya. Masak air dot then itu artinya ketika datanya berhasil, kemudian kalau datanya nggak berhasil, maka dia harus menampilkan errornya apa, gitu ya. Nah, kayak gini nih. Ada resolve dan reject nantinya. Reject itu kalau dia nggak berhasil, kalau resolve ini dia berhasil, berhasil gitu. Nah, kita coba buat kayak gini. Jangan pakai set timeout deh. Oke, kita pakai pakai. Tetap pakai. Ini suara saya terdengar kan dengan jelas? Yes. Iya Sat, dengar Sat. Oke. Sekarang kita coba cek di sini nih. Anggaplah di sini air ada gitu. Air ada sama dengan true gitu. Yang ini air aja. Let air gitu. Kita coba Ctrl X if gitu. If jika airnya adalah ada, maka dia akan menghasilkan ini resolve-nya memasak air, masak air gitu. Kemudian selain itu, jika tidak ada, maka dia akan melakukan reject tidak memasak air. Nah, kita bisa buat lagi nih. Tapi sebelumnya kita coba dulu. Nah, ini nggak harus menggunakan timeout ya. Jadi, kalau kita jalanin, Ctrl C, CLS, nah dia akan memasak air, menunggu dalam 2 titik. Nah, dia langsung akan menampilkan memasak air. Kenapa? Karena airnya adalah true di sini. Coba kalau kita jangan 2 detik deh. Kalau kita pakai 5 detik, biar agak lama, gitu ya. Nah, di sini dia akan menunggu selama 5 detik. Dia akan memasak air. Oke, kita bisa melakukan pemanggilan seperti ini. Jadi kalian bisa tambahkan di sini. Itu suara apa ya tadi? Erik mungkin suara kamu, mic-nya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini durasi, gitu ya.
Seperti di sini adalah durasi. Durasinya 5 detik. Nah, setelah itu kita juga bisa nih, setelah kita memasak air, kita buat tehnya. Dengan cara kita bisa buat function terbaru. Ya. Nah, produksi promises memasak air. Nah, selanjutnya setelah kita ingin memasak air, saya ingin melakukan produksi lagi nih. Membuat produksi asinkronus, yaitu eh, menggunakan promise membuat teh. Jadi ketika airnya sudah masak, saya ingin membuat tehnya. Nah, sekarang di sini kita buat function membuat teh, kemudian kita buat lagi gitu ya. Nah, ini sama gitu intinya. Pakai durasi. Nah, saya kan sudah punya dua function ya. Sekarang saya punya dua function. Function apa saja? Ada yang tahu? Tes. Suaranya masih ini enggak? Masih set function masak air sama buat teh. Oke. Jadi masak air dan membuat teh. Nah, function membuat teh ini saya harus panggil di mana dong? Buat baru. Di mana? Di sini. Iya. Jadi saya buat kayak gini nih. Buat teh. On kayak gini. Kemudian di sini baru Ya, set. membuat teh. Durasinya oke. Dan Kayak gini. Benar. ya, set. Sebentar, set. Oke, sekarang saya punya Dua. dua produksi, yaitu function masak air dan function membuat teh, dan dua konsumsi, yaitu masak air selama 5 detik dan membuat teh selama 2 detik gitu. Coba saya jalanin ya. Oke, ini menjadi tugas kalian, bisa diperhatikan dengan baik ya. Nah, ini saya akan membuat teh. Ini akan menunggu selama 5 detik, kemudian 3 detiknya lagi akan memasak air gitu. Nah, kok bisa kayak gini? Ada yang tahu nggak? Kok malah yang duluan tampil adalah membuat teh dan yang terakhir memasak air? Detiknya, set. Kenapa? Dia jadi asinkronus. Oh, dia jadi asinkronus, set. Alasannya kenapa? Itu apa? Jadi Karena asinkronus, set. Detiknya mungkin. karena Nah, panggilannya kita buat lagi nih. Kita buat lagi di sini. Biar lebih mudah memahami kalian. Nah, kita kan punya dua produksi ya. Produksi gitu. Yang pertama apa? Masak air. Yang kedua adalah membuat teh. Kita punya dua konsumsi juga nih. Konsumsi gitu. Yang pertama adalah Masak air. memanggil masak air. Dengan waktu berapa detik? 5 detik. 5 detik gitu ya. Kemudian kita punya konsumsi yang kedua, yaitu membuat teh dengan waktu berapa detik? 2 detik. 2 detik kayak gini kan. Nah, kalian bisa perhatikan bahwasanya ini adalah jenisnya asinkronus. Asinkronus itu sifatnya adalah multi. Jadi kita punya dua produksi nih. Produksi masak air yang kita bisa katakan di sini A, dan membuat teh menjadi B gitu ya. Maka ketika kita jalankan,
output gitu ya. Outputnya maka akan seperti ini. Yang pertama, yang A, dia akan menjalankan masak air. Dan ini akan jalan dalam waktu 5 detik. Kemudian ada lagi thread yang kedua, yaitu B, membuat teh yang akan jalan dalam waktu 2 detik kayak gini. Nah, kemudian outputnya apa dong? Yang mana yang duluan tampil kalau outputnya kayak gini? Input. Nah, karena tampilnya bersamaan, maka yang akan duluan tampil membuat teh. Kenapa? Karena dia waktunya lebih cepat kan? Cuman 2 detik gitu. Nah, gimana caranya? Saya ingin membuat menjadi satu thread gitu. Nggak ada B, tapi A saja. Jadi saya ingin masak air ini ditunggu dulu tuh selama 5 detik. Baru dia menjalankan yang ini, membuat teh selama 2 detik. Gimana caranya? Menggunakan asin wait, Ustaz. Oke. Sebenarnya di Promes sudah bisa. Jadi kita buat kayak gini deh. Ini untuk produksi berdasarkan asinkronus gitu ya. Perhatikan baik-baik di sini. Kita punya 2 produksi, masak air dan membuat teh, yaitu A dan B. Nah, sebenarnya di dalam produksi dia menerima 2 jenis. Afwan Ustadz, layarnya nggak jalan Ustadz. Nge-freeze. Masih nge-freeze. Oh enggak, udah. Ya emang nggak saya gerakkan. Nah, kita kan punya 2 produksi nih, masak air dan membuat teh. Iya, Ustaz. Caranya, ternyata di dalam produksi ini yang menggunakan Promise, kalau kalian masih ingat, dia memiliki 2 hal ketika melakukan produksi Promise ini. 2 halnya itu apa? Ada resolve dan reject. Kalian bisa buat kayak gini. Kalau ini reject, kalau ini resolve, gitu ya, resolve, maka next. Kalau tidak, reject. Kalau dia reject, maka stop. Jadi, walaupun dia 2 thread, dia akan melakukan pengecekan. Nah, cara agar B-nya ini nggak ada, dia jadi A juga, gitu ya. Kalian bisa tambahkan di bagian konsumsinya ini. Jadi kalian nggak bisa buat kayak gini. Kalian buatnya di sini. Artinya apa? Ini masak air nih kan. Kalau dia berhasil resolve di sini, maka dia next. Tapi kalau dia reject, maka dia stop gitu. Nah, ini kenapa menjadi A? Karena dikonsumsinya kita manggilnya di dalam yang pertama ini, dalam thread A. Ini thread A. Masih paham nggak sampai sini kira-kira? Nah, kalau ditanya kenapa bisa membuat T ini menjadi A, karena saya gabungkan nih di sini. Di thread A ini, masak air 5 detik, membuat T ini akan dipanggil ketika dia resolve atau next gitu. Karena kalau dia resolve, maka dia next di sini. Nah, di codingan ini gimana caranya? Ini di codingan, ini masih 2 nih. Nah, di sini kan ada den nih. Kalau den itu kan dia cuma menampilkan data. Nah, kalian bisa copy. Membuat T ini, Ctrl X, akhirnya dia cuman ada 1 kan. Kalian pindahkan di dalam den, paste. Maka ketika kita, iya benar, di dalam den-nya ini. Kalau catch, artinya dia error gitu. Kalau catch ya, dia nggak bisa membuat teh. Nah, di sini kita bisa asumsikan outputnya kayak gimana dong? Ada yang tahu nggak? Outputnya kayak gimana? Yang tampil dulu apa? Air. Yang tampil dulu adalah memasak air selama 5 detik. Kemudian dia mengecek nih, airnya ada atau tidak gitu. Apakah air true? Air
true gitu ya. True atau ada. Kalau ada, dia akan lanjut di sini. Di sini ada next. Ini kalau dia true, kalau kalian cek di atas sini, di memasak air ya, ini bukan membuat teh, memasak air. Nah, ini dia true. Kita buatnya di sini true gitu. Nah, kita bisa buat di sini air. Bukan air ya. Status mungkin ya. Status air aja ya, air. Nah, ini kita hapus. Memasak air. Kalau dia airnya ada, maka dia akan memasak. Tapi kalau nggak ada, dia akan reject gitu. Jadi kalau dia menjalankan yang ini, artinya kalau airnya ada, maka dia akan next. Next-nya itu yang mana? Next-nya adalah membuat teh. Tapi kalau dia reject, dia akan stop. Jadi kita bisa tambahkan di sini nih. 5.000 ini. Nah, di sini kita coba dulu nih. Dalam 5.000 detik, saya ingin airnya ada gitu. Kita punya air, kita akan masak air dalam waktu 5 detik gitu. Kita coba. Ini suara saya terdengar kan? Terdengar Ustaz. Oke. Kita coba ya, jalankan. Nah, dia akan memasak air selama 5 detik tuh. Dia akan menunggu selama 2 detik baru dia membuat teh. Nah, kelihatan nggak ininya, Kelihatan Ustaz. prosesnya? Nah, sekarang saya akan coba membuat airnya itu nggak ada. Gitu. Jadi true-nya ini, yang ada di atas sini, yang dimasak air ini, dia akan menjalankan reject. Artinya tidak memasak air. Apakah kalau saya reject, dia akan tetap menjalankan membuat teh atau tidak? Atau gimana? Tetap Ada yang tahu nggak? Ya Ustaz. Enggak. Kenapa? Karena ini Oke, kita coba ya. Ini true-nya ini saya akan ganti menjadi false. Kita nggak punya air ternyata, tapi kita ingin buat teh. Jelas nggak bisa kan? Saya coba dalam waktu 5 detik. Tuh, dia akan menghasilkan tidak memasak air. Dan dia tidak akan menjalankan membuat teh. Kenapa? Karena kita hanya melanjutkan ketika dia next. Nah, gimana caranya? Yaitu di sini. Then. .then ini sebenarnya perintah yang dijalankan ketika resolve. Jadi kalau resolve, then ini akan berjalan. Sementara kalau perintahnya error, maka dia akan menjalankan yang catch. Perintah yang dijalankan ketika reject juga. Nah, kita akan coba lagi membuat satu produksi lagi. Jadi kita sudah punya membuat teh dan memasak air. Saya ingin membuat di sini function gitu ya. Function membeli air. Kita beli air dengan durasi gitu ya. Nanti kita akan kita kasih durasinya. Kemudian di sini menggunakan ini juga. Jadi kita akan membeli air nih. Gitu. Jadi kita akan panggil di bagian ini. Di bagian catch. Nah, di sini kita bisa panggil nih. Gitu. Membeli air gitu. Dalam durasi 2 detik. Nah, ini kalau kita jalankan. Kalau yang kita jalankan kira-kira apa yang muncul nantinya? Outputnya apa nih di sini? masih ini tidak memasak. Nah, kita coba jalanin dulu ya. Nah, tidak memasak air. Oke, bentar ini. Dia harusnya menjalankan membeli air ini. Bentar, kita coba cek ininya deh. Kayaknya ada yang bermasalah nih. Tidak memasak air. Then catch, oke. Membeli air. Oh, ini membeli air. Itu udah benar harusnya.
Ini mungkin bagian rejectnya belum kita isi. Oke, jadi kayak gitu ya ininya. Membuat console log data error. Ini harusnya dia bisa menjalankan membeli air gitu. Karena catch ini adalah perintah yang dijalankan ketika dia error sebenarnya. Oh iya, pantesan kita belum melakukan console log ya. Makanya dia nggak nampil di sini. Kita belum menambahkan kayak gini nih. Sebenarnya bisa kita tambahkan kayak gini. Dot then, gitu kan, data. Nah, baru kayak gini dia akan tampil di sini. Ctrl C, TLS. Dia akan menampilkan dalam 5 detik tidak memasak air. Dalam 2 detik dia akan menampilkan membeli air. Tuh. Nah, saya ingin kalau dia membeli air, dia akan mengecek, dia akan memanggil masak air lagi menjadi true gitu ya. Nah, itu bisa kita panggil lagi nih masak air. Begitupun juga dengan seterusnya. Sampai sini kira-kira kalian paham nggak? Paham, paham. Nah, ini kalau kalian belum paham, kalian bisa cek lagi ya. Nanti ini kan record kan, Abil? Jadi kok Oke. Oke, kita lanjut dulu. Di materi selanjutnya ada yang namanya async await ya. Kita coba lagi yang async await. Kalian udah paham kan promise ini? Oke, bentar ya. Kita coba. Nah, ini mana nih? Kalian tadi nggak kelihatan ya yang ini? Yang notepad-nya nggak kelihatan tadi ya? tidak Ustaz. Oh, lah. Pesan ini. Nah, kita kan coba buat yang async await. Ini saya coba ini aja. Saya coba hapus ya. Ini nanti kalian bisa lihat di bagian record-nya nanti. Kita akan coba versi async await-nya. Di sini saya akan buat function masak air gitu ya. Saya buat ulang aja. Kemudian return no promise gitu ya. Aku copy. Kita tambahkan di sini resolve. Sedang memasak air. Ya, ini untuk masak air. Bentar, kita bagusnya pakai ini mungkin ya. Pakai time biar kita lebih mudah ini. Masak air kita coba 3 detik. Terus kita punya lagi nih. Bentar ini kok ada error ya? Kemana error ini? Coba ulang function no promise set timeout. Oke, nice. Coba ubah di sini. Suara saya masih terdengar nggak? Tes. Masih Ustaz. Masih ya? Oke. Nanti codingannya kalian coding sendiri melalui recording ininya ya. Nah, ini akan memasak air memerlukan waktu 3 detik. Kemudian
memasak mie. Jadi kalau ketika airnya udah panas, kita akan turunkan mie-nya. Kita akan turunkan mie-nya gitu ya. Selama 2 detik. Kemudian setelah itu kita akan turunkan mie-nya dan aduk dengan bumbu gitu ya. Aduk mie dan bumbu gitu ya. Ini selama 3 detik gitu. Nah, ini kan masih menggunakan promise ya. Benar nggak? Kalau kalian lihat, ini masih menggunakan return new promise. Mengapa ada new? Karena promise ini dia menggunakan class. Maka kita panggilnya di sini new. Karena kalau class itu dia tipenya sebuah blueprint, sementara objeknya ya ini, objeknya yang ini nih. Jadi kelas itu blueprint, sementara objek adalah hasil nyata dari blueprint tersebut. Jadi kita harus buat new di sini. Nah, umumnya kalau kita menggunakan promise, pasti kita akan memanggilnya kayak gini kan. Memasak air, gitu ya. Kemudian dot then. Kayak gini kan tadi cara manggilnya. Benar nggak? Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan yang namanya async await dengan cara sync function, kemudian kita buat gini. Kalau saya hapus ininya. Nah, ini akan saya coba jalankan di sini. Saya akan jalankan main. Nah, pertanyaan saya ke kalian, apa yang akan jalan terlebih dahulu? Ini kita masak air 5 detik, masak mie-nya 3, aduk bumbunya 2 mungkin. Aduk bumbunya 2 detik. Nah, di sini kalau saya jalankan main ini outputnya apa yang paling pertama? Ini. Ada yang bisa ngasih tahu? Memasak. Ini dijalankan 5 detik. Ini dijalankan 3 detik. Ini dijalankan 2 detik. Nah, kalau saya jalankan di sini, dia akan pending. Alasannya pending, kita belum memanggil .den-nya itu. Dia nggak akan bisa dipanggil. Jadi promise itu cuma bisa dipanggil ketika ada yang namanya asinkronus, karena promise itu sifatnya sinkronus. Jadi functionnya harus kita tambahkan async, dan di sininya harus kita tambahkan await. Jadi ini nanti kalau kalian ada kesalahan kayak gini, sebenarnya ini dia sementara menunggu. Kalian bisa tambahkan di sini await. Kemudian await. Nah, kalau kayak gini baru harusnya bisa. Dia akan menjalankan masak air selama 5 detik. Dia akan menunggu 5 detik masak air. 3 detik dia akan masak mie. 2 detik dia akan aduk bumbunya. Nah, berhasil kan? Ya, berhasil, Ustaz. Nah, ini cara yang lebih simpel dibanding kita menggunakan then. Makanya programmer di JavaScript menyarankan atau praktik terbaiknya adalah ketika kalian produksi await, kalian bisa tambahkan promise. Tapi kalau kalian konsumsi promise-nya, kalian menggunakan yang namanya async await. Promise itu tidak selalu berdasarkan seperti apa yang ada di codingan ini. Gitu. Jadi promise itu nggak selalu terbuat dari seperti ini, function-function seperti ini. Promise juga bisa saja berarti adalah sebuah apa namanya, API. Itu suara apa ya? Hasan bisa di-mute, Hasan?
Ini bagi yang telat gabung nanti bisa cek ini ya sambil belajar.